menyenangkan ya untuk putra-putri kita. Mumpung masih ada narasumber kita, Kak Muhsin siap untuk memberikan masukan ya, atau cara bagaimana kita menangani atau peserta didik kita yang seperti apa ya, dialami oleh pendidik PAUD se-Kabupaten Tangerang. Silakan, mungkin dibuka pertanyaan berapa Kak Muhsin? Sebutkan nama lembaga dan dari kecamatan mana dulu? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Hamidah dari PAUD KB Pelangi Nusantara. Pelangi Nusantara. Di mana Bu? Ya, ini Pak. Saya mau bertanya, anak murid kan banyak yang cara belajarnya berbeda-beda ya. Misalnya kinestetik, kemudian ada yang audiovisual gitu ya. Apakah harus disamakan Pak? Ya, pertanyaannya itu. Jadi kita suka pusing ya. Kita sedang misalnya sedang bercerita, anak-anak kinestetik kan langsung lari-lari. Ya, kemudian yang anak-anak sedang diam ya, ayo duduk kan tidak bisa ya Pak ya. Bagaimana caranya? Oke. Anak-anak itu memang memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda. Dan pembelajaran yang mindful learning, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik adalah pembelajaran yang tidak menyamakan semua anak. Anak itu tapi unik, punya gaya belajar masing-masing. Maka di kurikulum Merdeka kita mengenal istilah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran apa Bunda? Diferensiasi. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar anak, dengan karakteristik anak. Ketika bercerita, ada anak yang kinestetik, maka ketika bercerita, anak-anak yang kinestetik diminta memperagakan. Kemudian anak-anak yang audio, maka dia hanya akan mendengarkan. Solusinya kita membuat suara yang bervariasi sehingga anak lebih fokus, karena suara kita bervariasi, kadang naik, kadang turun, kadang besar, kadang kecil, kadang suara kita menyerupai tokoh yang besar, maka suara kita besar, tokoh yang kecil, suara kita kecil. Variasi suara akan mengakomodir anak yang gaya belajarnya audio. Sedangkan yang visual, yang kuat di penglihatan, ketika bercerita, maka kita itu mempraktekkan. Anak diminta melihat kita langsung, atau kita pakai media gambar. Nah, itulah bercerita pakai alat peraga, bercerita pakai suara yang beraneka, bercerita anak diminta bergerak praktek sehingga mengakomodir tiga gaya belajar anak. Itulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Halo? Halo? Begitu ya Bunda ya? Silakan adakan asesmen awal pembelajaran. Salah satu fungsi asesmen adalah melihat gaya belajar anak, sehingga kita bisa memberikan pendekatan. Semakin banyak metode dan kegiatan yang diberikan akan semakin mengakomodir gaya belajar anak-anak. Tapi kalau hanya satu kegiatan, satu metode, maka tidak akan mengakomodir gaya belajar anak-anak. Maka itulah mengapa kita diminta merencanakan pembelajaran. Artinya apa? Sebelum mengajar, guru diminta merencanakan agar tahu persis metode apa yang akan dipakai, gaya belajarnya seperti apa, pakai media apa, sehingga pembelajarannya maksimal. Halo? Jadi ya Bu? Terima kasih. Di sini senang, di sana senang, di